Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistik kami yang berjudul Pengaruh Investasi Asing dan Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patricia Mantika Mulyani dengan NIM 230302046. Di sebelah saya Marina Lorenza dengan NIM 230302030. Dan saya Veronica Febrina Laba dengan NIM 230302042. Dan saya Fadia Indira Aziz dengan NIM 230302058. dan baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan berjudul Pengaruh Investasi Asing dan Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Dan di sini adalah latar belakang pembangunan ekonomi adalah tujuan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Investasi asing dan tenaga kerja berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam, memberikan peluang untuk berkembangnya tenaga kerja yang berkualitas. Dalam konteks globalisasi, menarik investasi asing menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Adapun rumusan masalah kami di sini yaitu: 1. Apakah investasi asing atau TNA berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, apakah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang ketiga, apakah investasi asing atau TNA berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia? Yang keempat, apakah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap IPN? Nah, di sini terdapat tujuan penelitian kami, yaitu: 1. Menganalisis pengaruh investasi asing secara langsung terhadap IPN untuk mengetahui kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menganalisis pengaruh tenaga kerja secara langsung terhadap IPN untuk mengetahui dan memahami pentingnya kualitas dan kuantitas terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisis pengaruh TNA terhadap IPN melalui PDRB, menilai bagaimana investasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap indeks pemanusia. Itu yang keempat. Lalu yang keempat, menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap IPN melalui PDRB untuk mengeksplorasi hubungan antar keduanya dalam konteks hubungan manusia. Lalu yang terakhir, menganalisis pengaruh PDRB terhadap IPN sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama adalah memberi tugas statistik sebagai tugas akhir semester, sekaligus meningkatkan pemahaman akademis. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang pengaruh PMA dan tenaga kerja terhadap pembangunan ekonomi dan IPN, memberikan wawasan bagi mahasiswa dan peneliti. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi pada pemahaman topik dan referensi untuk penelitian selanjutnya, mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini. Yang keempat, ada menyediakan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan investasi dan kualitas tenaga kerja. Adapun hipotesis penelitiannya, yang pertama yaitu investasi asing atau PMA berpengaruh positif terhadap IPN, menunjukkan bahwa peningkatan investasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua adalah tenaga kerja atau sama dengan TK, berpengaruh positif terhadap IPN, membuktikan bahwa peningkatan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja berkontribusi pada pembangunan manusia. Yang ketiga ada PMA, berpengaruh positif terhadap IPN melalui PDRB, menyeratkan bahwa investasi asing mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada giliran meningkatkan IPN. Yang keempat ada tenaga kerja berpengaruh positif terhadap IPN melalui PDRB, menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan IPN. Yang kelima ada variabel intertrending atau PDRB, berpengaruh positif terhadap IPN, memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Metode penelitian kami yaitu metode kuantitatif dengan analisis jalur menggunakan struktural equation modeling atau sama dengan SEM, yang memungkinkan analisis hubungan kompleks antara variabel. Variabel penelitian kami variabel yang pertama variabel independen X1 sama dengan investasi asing atau PMA, X2 nya
tenaga kerja yang kalau dependen, terus sama dengan Y, sama dengan D, variabel intervening, sama dengan Z atau indeks kemampuan manusia IPM. Sumber data kami dapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data sekunder tahun 2023 memberikan informasi yang akurat dan relevan. Baik, saya akan melanjutkan dari hasil analisis kami. Saya akan menjelaskan tentang pembahasannya, yang dimana di sini ada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan variabel yang menggunakan sebagai variabel intervening atau yang menggunakan sebagai variabel intervening. Terus ada penanaman modal asing yang digunakan sebagai variabel independen atau X1, dan ada tenaga kerja sebagai variabel X2, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen atau variabel Y. Langsung saja pembahasan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan kebijakan ekonomi makro, indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Yang kedua, pengukuran pertumbuhan menggunakan PDB dan PDRB per kapita yang mencerminkan kemakmuran ekonomi masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dan ekspor. Langsung saja, di sini ada pengaruh penanaman modal asing terhadap PMA secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui PDRB. Yang dimana di sini berdasarkan hasil analisis kami, PMA memiliki nilai koefisien sebesar 2,612 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam PMA akan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui PDRB, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui PDRB, dan nilai P-value adalah sebesar 0,27 yang lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05. Maka hasil dari pengujian menunjukkan bahwa investasi asing atau PMA melalui PDRB tidak berpengaruh secara signifikan, yang dimana dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat tidak sesuai, bahwa baru penanaman modal asing melalui variabel intervening tidak sesuai dengan hipotesis. Yang selanjutnya tentang investasi asing atau PMA secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia, di mana di sini PMA memiliki nilai koefisien sebesar 0,3,02 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam PMA akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 0,3,02. Ini berarti memiliki pengaruh positif yang kecil terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM, dan nilai P-value sebesar 0,87, lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Maka hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pengaruh penanaman modal asing atau PMA terhadap indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan dan secara statistik. Berarti dapat disimpulkan bahwa investasi asing secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia tidak sesuai dengan hipotesis, atau hipotesis ketiga ditolak. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki nilai koefisien sebesar 29,43 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam tenaga kerja akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 29,43. Ini berarti memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap indeks pembangunan manusia, dan nilai P-value sebesar 0,00 sesuai dengan taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05. Maka hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap indeks pembangunan manusia sangat signifikan secara statistik. Berarti berdasarkan penelitian kami menunjukkan bahwa tenaga kerja
menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam tenaga kerja akan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui PDRB sebesar 21,43,07 yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui PDRB dan signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,00. Maka hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap IPM melalui PDRB dapat dibuktikan secara signifikan. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap indeks pembangunan manusia melalui PDRB sesuai dengan hipotesis atau hipotesis kedua diterima, yang dimana dengan seperti Kesimpulan dari presentasi kami yaitu investasi asing memiliki pengaruh langsung terhadap IPM, namun tidak signifikan secara statistik, menandakan perlunya kebijakan yang lebih efektif. Yang kedua, tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan sangatlah penting. Yang ketiga, peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar. Berikut saran dari penelitian kami. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan peran tenaga kerja dalam perekonomian nasional melalui program pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, perkuat regulasi dan pengawasan terhadap investasi asing agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi lokal. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi asing untuk perekonomian nasional dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kami. Dari hasil analisis kami yang membahas tentang pengaruh investasi asing dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Lebih dan kurang kami